Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughil Maram versi mazhab Syafi'i. Kali ini hadis hadis ke 375, yaitu tentang al-qasru fi safar wal itmam wa saumu wal iftar. Qasr pada safar serta itmam. Itmam itu tidak qasr. Puasa dan iftar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, annan nabiyya kana yaqsuru fi safar wa yutimmu wa yasumu wa yuftiru. Nabi mengqasr salat waktu safar, tapi beliau juga menyempurnakan salat. Beliau berpuasa, beliau juga berbuka, maksudnya waktu safar. Hadis dirawikan oleh Daruqutni wa ruwatu thiqatun, rawi-rawinya, perawi-perawinya bisa dipercaya, illa annahu ma'lul, tetapi sesungguhnya dia ma'lul. Ma'lul itu ilat, ada ilatnya, ada penyakitnya. Ini menurut penulis kitab Bulughul Maram, yaitu Ibnu Hajar. Jadi hadis ini ada cacatnya, ya, dari sisi perawi, tapi nggak dijelaskan cacatnya apa. Wal mafud an Aisyata, ada lagi hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, min fi'liha, tapi dari kelakuan Aisyah sendiri. Waqalat, dia berkata, innahu la yashukku alayya, sesungguhnya qasr itu tidak berat untukku. Apa kesimpulannya di sini? Kesimpulannya adalah, pertama, yajuzu fi safar salatul qasar bi rakaatain fi dzuhri wal asr wal isya. Boleh waktu safar kita mengqasar salat, tapi salat yang diqasar itu terbatas pada zuhur, asar dan isya. Wa yajuzul itmam, boleh juga itmam. Jadi sebagai tambahan saya sampaikan, kalau menurut Muhammad Abdul Wahab, yang menjadi inspirator mazhab di Saudi Arabia, dia mengatakan Rasulullah tidak pernah safar kecuali qasar. Ya, artinya sholat beliau kalau lagi safar itu hanya pilihannya satu, qasar saja. Jadi sholatnya itu zuhurnya 2, asar 2, isya 2. Sholat dalam perjalanan itu ada 2 versi, ya, yaitu jamak dan qasar. Jadi versi orang dalam perjalanan itu jamak dan qasar, satu. Yang kedua, jamak tidak qasar.
Yang ketiga, qasr tidak jamak. Mesti ingat tuh. A dan B ya, jamak dan qasr. Ada yang jamak tidak qasr, ada yang qasr tidak jamak, jadi ada 3. Jamak itu artinya mendouble salat. Ya. Melakukan 2 salat berturut-turut di satu waktu. Pasangannya harus tepat. Zuhur dan asar. Maghrib dan isya. Tidak boleh asar dan maghrib. Subuh dan zuhur, nggak boleh. Nggak boleh sembarang memasangkan. Atau isya dengan subuh, nggak boleh. Jadi harus zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kita contoh jamak ya. Kita mengerjakan zuhur dan asar di waktu zuhur. Setelah tiba sholat zuhur, kita mengerjakan sholat zuhur. Selesai salam, kita mengerjakan asar. Ya kan? Seharusnya kan asar dilakukan di sholat asar, tapi ditarik ke zuhur. Namanya takdim. Itu namanya takdim, dimajukan. Kalau kita kerjakan, karena dalam perjalanan kan kita diatur, ya perjalanan lah. Kita nggak bisa ngatur sendiri kadang-kadang ya. Kita melakukan sholat zuhur belum sampai dengan masuk sholat asar. Maka begitu tiba sholat asar, kita melakukan sholat zuhur di waktu asar. Setelah sholat zuhur selesai, baru sholat asar. Jadi jangan dibalik. Ya, kita kira yang punya waktu kan asar, lalu asar dulu, nggak boleh, karena waktu kan harus tepat. Zuhur dulu, baru asar, di waktu asar, berarti kan itu dipundurin, namanya takhir. Ya, jamak kita butuhkan karena hajat, karena ada keperluan. Ingat tuh, jamak pasangannya karena kebutuhan. Yang kedua, qasr. Ya, tadi jamak saja, kalau ini qasr. Qasr itu hanya kita lakukan pada sholat yang 4 rakaat. Zuhur, asar, isya. Tapi pada waktunya, zuhur dilakukan waktu zuhur, asar dilakukan waktu asar, isya dilakukan waktu isya. Yang 4 kita kerjakan 2. Begitu masuk sholat zuhur, kita kerjakan zuhur 2 saja. Datang sholat asar 2 saja. Datang sholat isya 2 saja. Maghrib dan subuh tetap tidak bisa berubah. Qasr kaitannya dengan perjalanan. Jadi kalau Anda tidak perjalanan, tidak boleh qasr. Yang ketiga, double, dua-duanya. Ya jamak, ya qasr. Ya tak jamak juga, tak qasr juga. Karena dua-duanya berkumpul. Ya saya safar, ya saya butuh. Jadi kalau jamak tidak qasr, butuh tapi bukan safar. Contohnya pengantenan yang menyita waktu, itu boleh dijamak. Sakit, harus dirawat kan, repot anunya. Bersih-bersihnya udah didouble. Tapi pasangannya harus itu, pasangannya zuhur dan asar, maghrib dan isya. Hanya itu saja, nggak boleh ganti-ganti. Ya, kita kerjakan sesuai dengan rokaatnya. Kita tidak safar, contohnya kita dirawat di rumah sakit. Naudzubillah ya, kita dirawat, repot lah kalau tidurnya mungkin nggak bisa menguasai kita, ya namanya sakit. Jadi kita boleh zuhur dan asar, maghrib dan isya, atau isya dan maghrib, asar dan zuhur. Tapi saat kita safar itu syaratnya harus perjalanan. Ya, perjalanannya itu harus memenuhi waktu, memenuhi jarak yang ditentukan. Nanti akan disebut. Memenuhi syarat jarak. Kalau itu terpenuhi, kita melakukan perjalanan, maka kita boleh qasr.
Ya, kita boleh jamak juga karena kita butuh. Jadi kalau jamak qasar tiba waktu asar, mana yang lebih bagus dikedepankan, dimajukan atau diakhirkan? Kalau dua-duanya longgar, bagusnya ditakhir. Bagusnya dipundurin. Jadi mengerjakan zuhur dan asar di waktu asar, mengerjakan maghrib dan isya di waktu isya. Kalau waktunya longgar. Tapi kalau waktunya nggak longgar, kita diatur orang. Contohnya kita ikut angkutan umum, kan nggak bisa diatur kan? Dia berhentinya kan nggak bisa diatur. Oh udah zuhur berhenti nggak bisa dia di sana. Nah, kita ikuti. Tapi kita jangan berspekulasi ketika kita turun di waktu zuhur makan, lah nanti aja asar. Belum tentu dia turun kalau kita diatur, mah. Ya, sebaiknya saran saya jama takdim. Kalau kita ikut angkutan umum atau kita melakukan perjalanan di tempat-tempat yang susah adanya masjid, susah masjid. Kalau di Banten sih mungkin hampir nggak sampai 10 kilo sudah ada. Tapi kalau Anda ada di Lampung, ada di daerah-daerah yang umat Islam minoritas, apalagi di luar negeri, lebih susah. Itu jangan spekulasi. Ya, itu ya. Nah, Rasulullah, ini tadi saya sudah sampaikan, kalau Abdul Wahab mengatakan orang safar tidak ada pilihan kecuali qasar. Tapi Syekh Utsaimin, nah ini pendapat yang lebih bijak adalah Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan qasar dan jamak itu adalah rukhsah, dispensasi, bukan wajib. Karena beliau pernah mengutip ya hadis yang menyampaikan suatu saat Utsman bin Affan sepeninggal Rasulullah menjadi Amirul Hajj. Beliau membawa rombongan. Ketika di Mina, beliau melakukan sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Sampai kalau nggak salah Ibnu Mas'ud komentar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai begitu. Tapi Ibnu Mas'ud tetap menjadi makmum, jangan salah. Ya, karena melihat ini, beliau adalah menantu Rasulullah. Ya nggak boleh jadi ukuran lah menantu kan begitu kan. Nah, tapi kan siapa dulu dia, itu kan. Jangan ngukurnya ke kita. Ya boleh jadi mertuanya kiai, menantunya enggak, kan itu mah kita. Kalau sahabat mau beda. Gitu. Sahabat dengan generasi emas. Jadi ini menjadi pertimbangan Syekh Utsaimin untuk membatalkan fatwanya yang dulunya dia mengatakan wajib qasar setiap safar, ya, dengan mengatakan rukhsah. Boleh pilih, boleh begini, boleh begitu. Ya itulah. Kalau menurut saya sih kondisi perjalanan itu tergantung orang sih. Ya. Kalau kita bawa mobil sendiri, santai, ya gitu bisa milih, itu mah banyak pilihan. Tapi kalau nggak ada pilihan, kita diatur, touringnya juga paket gitu kan, susah itu. Terus di tempat yang jarang masjid, susah lagi. Nah, kita kembali sini. Menurut hadis ini, boleh qasar, ya. Boleh juga itmam. Itmam itu lawan dari qasar. Kalau itmam itu normal. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Tetap pada asalnya. Yang kedua, yajuzu fi safar asyam fi Ramadan. Sepanjang kita safar, kita boleh berpuasa. Ramadan sekalipun. Wa yajuzul iftar, dan boleh iftar, tidak puasa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 184,
kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian siam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana siam pernah diwajibkan kepada generasi sebelum kalian. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan syahra, bulan, falyasumhu. Nah, saudara, kata-kata syahra ini menjadi titik ijtihad. Allah tidak mengatakannya hilal. Dalam bahasa Indonesia, bulan itu artinya dua. Bulan satuan hari yang 30, 31 gitu kan, Januari itu bulan. Tapi ada juga bulan di atas. Ya kan? Kalau dalam bahasa Arab beda. Bulan yang satuan hari 1, 2, 3 Januari, Muharram, Safar gitu, itu namanya syahra. Tapi kalau yang di atas itu benda langit, itu namanya hilal. Allah tidak mengatakan faman syahida minkumul hilal, syahra. Nah, ini menginspirasi falak yang masih ditolak oleh banyak orang. Ngitung, berhitung. Kalau saya lebih berpendapat begitu, berhitung. Kenapa kok harus ini? Karena zaman dulu penguasaan hitungan itu masih rendah. Saudara bisa lihat hampir seluruh mushaf, ya, itu dulu tidak ada angkanya, tidak ada nomornya. Makanya ada yang ngomong, kalau kita menyebut tadi ayat kutiba alaikumussyam, itu surat 2 ayat 183, itu mengatakan bid'ah, nggak ada surat kedua, kata dia. Karena itu namanya surat Al-Baqarah, sebut Al-Baqarah. Menyebut angka itu bid'ah katanya. Misalnya, boten kula ladeni. Ada orang-orang yang diajak berpikir nggak bisa, udah tinggal aja. Karena memang levelnya susah. Ya. Dan justru kita buang-buang energi lah. Wa antasumu, kemudian Allah menyatakan kamu puasa khairul lakum, lebih baik untukmu. Kan setelah Allah menyebutkan faman kana minkum maridon, barang siapa di antara kalian marid, sakit, aw ala safar, atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka berbilang, ngitung di hari yang lain. Ya, artinya diqadha di hari yang lain kalau Anda tidak puasa. Tapi ayat ini kemudian wa antasumu khairul lakum, tapi kalau puasa bisa, nggak puasa bisa dalam perjalanan, lebih baik puasa. Singkatnya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-azimah. Hiya masyara Allah Ta'ala li'amati ubadatil mil ahkam ibtidaan wa rakhsa fil hukmi thabit ala khilafid dalilil udhrin. Apakah qasar ini azimah, ya, atau rukhsa? Jadi azimah itu lawan dari rukhsa. Kalau azimah itu KW1. Kalau kita perjalanan itu baiknya rukhsa apa azimah sih? Bagusnya kita milih sholat itu tetap seperti normal atau kita milih qasar. Bagusnya di sisi Allah nih. Kan tadi sudah dijelaskan kalau puasa mah sepanjang Anda puasa bisa, nggak puasa juga bisa kalau safar, maka pilih puasa. Nah, kalau giliran qasar ini untuk orang yang perjalanan ini bagusnya gimana sih, qasar atau normal? Nah, itu terjadi perbedaan pendapat. Kalau sudah saya sebutkan terjadi perbedaan pendapat, jangan maksa. Azimah aja, yaitu Anda silahkan pilih. Jadi dari sana sudah dua warna, boleh begini, boleh begitu, jangan saling cela. Nanti suatu saat Anda terdesak, kita mau lah. Arab normal baik. Woi, apa ngirit-ngirit sholat itu agak gampang. Nanti suatu saat Anda dihadapkan pada kesempitan, ada peluang nggak mau dipilih,
Lebih bingung dewek ngon. Waduh, bagaimana ya? Sudah dikasih peluang nggak mau. Ya, jadi ini ada kelonggaran. Jadi kalau ada khilafiyah, alhamdulillah. Harus begitu. Karena khilafiyah itu kecuali dalam bidang akidah. Kalau akidah lebih kepada saklek, hitam putih. Nggak tauhid, musyrik, itu aja udah. Tapi kalau syariat mah abu-abu. Ngelihat orang itu pakai kacamata hitam, kedelengnya putih, garis ireng gitu. Nah, itu harus begitu. Nggak bisa tokmol ini, salah, nggak bisa. Karena dia ada pilihan-pilihan. Ya kan? Kayak orang sholat pakai bangku enak aja, saya aja nggak pakai. Kenapa pakai bangku? Sakit saya. Kan kita nggak sakit. Beda lah hukumnya. Iya, gitu. Kan harus gitu. Sakit atau tidak dia yang menilai sendiri pada Allah. Biasanya itu urusan-urusan pribadi. Urusan pribadi. Jadi kan di waktu zaman sahabat, faman kana minkum maridon, barang siapa di antara kamu sakit, sakitnya seperti apa nih? Apa kualitas sakit itu? Jadi ada sahabat yang tidak berpuasa. Kenapa nggak puasa? Nih, tangan saya barusan keiris berdarah. Kok sakit ini. Kata dia, sakit ya. Sakit kan susah didefinisikan. Ya kan? Jadi menurut Sire sakit, lare, ya, itu tanggung jawab Anda pada Allah. Kita nggak bisa pengaruh soal pilihan pribadi, mah nggak bisa. Hah? Iya. Urusan pribadi seperti kita menikah, kan menyatukan dua orang yang berbeda. Nggak bisa maksa kalau urusan selera. Kita doyan tempe bacem, dia enggak. Begitu enaknya nggak mau kamu, kurang ajar, nggak bisa. Saya doyan bakso, dia nggak bisa, jangan maksain, nggak bisa. Itu mah urusan selera pribadi. Wising kanan nih. Nah, urusan-urusan yang ini bisa kesepakatan. Kita kembali sini. Jadi terjadi perbedaan, contohnya yang ruksah. Ya, yang ruksah. Ada yang merasa orang tua biasanya nih. Orang tua kalau dibawa anaknya safar, lalu dia qashar, nolak dia. Jadi orang jangan suka gegampang katanya. Bukan ini, ada yang hadis. Satu saat ayat tentang qashar ini kaitannya dengan perang. La junaha alaikum antaksuru minas salah. Lalu Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, itu kan waktu perang kan kita membutuhkan kehati-hatian, sehingga jangan sampai gagal fokus gitu kan. Jadi kita sedikit saja tapi fokus. Nah sekarang ini udah masa tenang. Terus gimana hukum rukhsah ini? Kayaknya kesannya ngegampang. Karena Umar itu kan maunya yang pol gitu loh. Sehingga beliau pernah ditegur menolak tayamum dia. Umar menolak tayamum. Kalau nggak ada air cari dulu, jangan main ini aja. Nggak mau dia. Tapi kalau sahabat yang lain kan, begitu nggak ketemu air, udah sholat aja dulu. Nanti perkara ketemu, masih ada waktu, ya silakan kalau mau longgar mah, kalau longgar. Beliau nolak, sehingga jarang disampaikan. Kepada umat itu jarang disampaikan, sampai ditegur oleh sahabat lainnya. Kenapa Anda nggak suka tayamum? Ini hadisnya. Oh iya, saya insaf. Ya silakan. Begitu Umar mah. Salah juga dia langsungan. Nah, begitu juga ini. Suatu saat Umar bertanya, kalau sekarang kan sudah tenang, masa sih masih qashar? Kayaknya nggak gampang nih. Apa jawab Rasulullah? Shadaqatun. Itu sedekah dari Allah. Sadaqallahu biha alaikum. Allah sedekah pada kalian. Faqbalu sadaqatah. Terimalah sedekahnya. Jadi bukan ngegampang, justru Allah senang. Ya, bahasa kasarnya Allah senyum karena Anda melihat keringanannya.
Jadi jangan mempersulit diri, wong dikasih murah aja jaruknya sing larang. Dalam Islam itu nggak selalu lebih tuh ya, lebih kuat tuh bagus. Contohnya begitu tiba waktu maghrib orang pada buka, lah begitu aja buka, lemah itu. Kita mengkau baik. Jadi satu dengan sahur. Jadi kepengen pahalanya gede. Nggak ada begitu, Islam nggak begitu. Makanya la yazalun nas fi khair ma'ajalul fitra. Manusia akan dalam kebaikan sepanjang dia mempercepat buka. Karena sahabat-sahabat tuh bahasanya itu ketaatan yang ngegilani. Ketaatan itu apa ngegilani? Luar biasa mereka. Perang saja sampai kuku kakinya coplok. Nggak nyerah, perban berangkat aja. Wah, kalau kita mau udah tobat, sudah nggak bisa. Kita kembali sini. Mahabbatu ityadi rekhas. Nah ini hadis berikutnya adalah disukai melakukan rukhsah. Melakukan rukhsah. Nanti kalau haji, contohnya waktu wukuf, sunnahnya itu jamak dan qashar. Jamak dan qashar dalam wukuf itu hampir disepakati oleh seluruh ulama, seluruh mazhab. Jadi kita ini dodok doang, iya memang diem kamu. Tapi sunnahnya itu bahkan ada yang mengatakan wajib karena Rasulullah mencontohnya jamak dan qashar. Nah kebanyakan pimpinan kita waktu di Arafah itu sholatnya normal. Waktu saya itu nggak paham orang itu. Karena itu hampir semua mazhab mengatakan wajib, saya nggak ngikut. Saya bentuk jamaah sendiri dengan istri. Nggak ngerti orang itu. Jadi banyak yang nggak ngerti. Ada KBH yang mau berangkat, jamak dan qashar. Mau berangkat, masih di lingkungan sendiri. Kan belum safar itu. Jamak boleh. Safar kan belum dimulai. Safar itu dimulai kalau kita sudah berangkat, sudah meninggalkan gedung-gedung katanya. Kira-kira begitu. Tapi ini masih di tempatnya sudah jamak dan qashar. Jumat pula. Jumat di jamak dan qashar. Itu dari mulai kitab cingkrang sampai ngelembreh nggak ada. Jumat kita nggak boleh jamak. Adanya qashar. Ya kalau Jumat kan dua-dua. Sebab ketika di jamak itu artinya kita tidak boleh memilih Jumat. Gak ada padanan Jumat dan Asar tuh gak ada. Jodoh kan ini sudah jodoh nih. Jamak adanya Maghrib dan Isya, Zuhur dan Asar. Kalau Jumat dan Asar gak ada. Ya. Jadi milih. Mau Jumatan nanti asar jojong pada waktunya atau Anda jamak. Jadi maksudnya kalau kita perjalanan di hari Jumat jangan nguntak-nguntak Jumatan. Gitu, kecuali perjalanan singkat. Ya cuman ke Serang doang, itu beda lagi. Artinya asar kita sudah tiba di tempat, itu beda lagi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar, innallaha yuhibbu. Nah ini anaknya beda. Kalau Umarnya mah mau yang strength. Sungguh Allah suka antuk tarikhasahu, untuk ya dijalankan kemurahannya, dispensasinya dimanfaatkan. Allah suka dispensasi Allah itu dipakai. Kama yakrahu an tu'ta maksiatu. Sebagaimana Allah tidak suka, kalau tadi suka, Allah tidak suka untuk didatangi maksiatnya. Ya. Allah suka keringanannya itu dijalankan. Kalau kita kan kepada orang kan wis ora enak lah. Saya makan lagi. Wis ora enak lah. Jangan mengatakan nggak enak. Dia maunya senengnya dimakan apa enggak?
Ya kan? Anda datang di satu kampung, mau minum apa nih? Wih, orang enak. Enggak minum. Jangan, kadang-kadang di satu kampung itu justru seneng kalau suguhannya dinikmati. Gitu, hati-hati saudara. Nanti ketemu satu kampung yang justru curiga kalau Anda nggak mau disuguhin, nggak diminum. Jadi nggak selalu suguhan itu kita tolak bagus. Ya. Nah, kira-kira aja kadang-kadang kita mau apa juga disuguhin mau ya. Ada lagi nggak ya? Kalau bisa. Itu keterlaluan. Ya kan? Apa kesimpulan di sini? Al hadis yuwafiqu qauli ta'ala. Hadis ini sesuai dengan firman Allah, yuridullahu bikumul yusra. Allah inginkan kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, bukan kesulitan. Kata yuridu diulang bahkan. Kalau dalam bahasa kita ini namanya terlalu bertele-tele. Allah ingin kemudahan untuk kalian, bukan kesulitan. Harusnya begitu kan? Allah inginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Itu kan sama aja. Tapi panjang. Ini artinya memberikan pelajaran buat kita benar-benar. Ya, Allah betul-betul ikhlas Anda menjalankan kemudahannya. Jadi kalau ada kemudahan pilih. Jangan pilih yang susah-susah, nanti ujung-ujungnya Anda ngomel. Seperti seorang sahabat datang pada Rasulullah, ya Rasulullah terangkan padaku harus bagaimana menjadi orang Islam. Ya sholat 5 waktu. Nah, kemudian puasa Ramadan. Berapa tuh? Sebulan. Masih ada lagi? Ya, kalau kamu bisa Senin Kemis. Masih ada? Masih. Ya, kalau bisa Ayyamul Bid. Hari-hari di mana bulan terang. Terus nambah terus. Saya mau puasa saban hari. Jangan. Tuh, jadi kalau terlalu itu dilarang juga, nggak boleh keterlaluan. Sudah, paling banyak kamu boleh puasa itu sehari puasa, sehari enggak. Itulah puasa Nabi Dawud. Orang ini sepeninggal Rasulullah diberi takdir oleh Allah, tua, umurnya panjang, kengelan. Waduh, saya tahu begitu. Nah, Rasulullah kan memperingatkan. Jangan minta yang banyak, nanti suatu saat kamu akan sesali. Omongan Rasulullah yang jarem ya, mujarab. Jadi yang minta ini ditakdirkan Allah, suatu saat umurnya sampai panjang. Maksudnya usia apa itu ya? Lebih dari lansia ya. Kemarin kan beberapa hari yang lalu diperingati sebagai hari lansia. Jadi ada waktunya tuh, umur berapa, bayi, terus kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, lansia. Lansia lebih dari anu. Setelah lansia apa tuh kemarin tuh ya? Saya lupa. Itu yang usianya sudah 90. 80 ke atas dia, di atas lansia. Nah, satu saat si peminta kepada Rasulullah ini banyak amalan, itu nyesel karena di waktu tuanya kangelan. Mau nggak puasa udah janji, ya udah saya sanggup. Ternyata nggak sanggup. Waduh, kalau tahu begitu mah. Sampai-sampai Anas saja yang dulunya menemani Rasul, suka bawa sendal, bawa apa itu, ya anak sambung beliau ya, anaknya Ummu Salamah, kan pernah dimajukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan anak orang aja yang kau doakan, nih anakmu nih. Didoakanlah 3, semoga dibanyakin hartanya, bahasanya begitu. Semoga dibanyakin anaknya, semoga dibanyakin umurnya. Akhirnya beliau umurnya lebih dari 100. Anaknya kurang lebih 125.
dan dia termasuk orang paling kaya waktu itu. Waktu dia hidup tuh paling kaya. Sehingga dia menyebut jumlah anaknya aja sampai bingung. Kata anak saya ada 125. Kata anak saya. Dan di masa-masa dia sudah berusia seperti itu, dia nggak puasa, bayar fidyah, karena udah nggak kuat. Ya, jadi kita cari yang ringan, bukan meringankan diri, bukan. Yang kedua, ikhtalafal ulama fi tarjih rukhsa awil azima wa kana ikhtilafun ghaliban fi kulli juz'iyat ala haddatin wa mbarasyatibi rahimah wa baina ra'yain wa anal azima turajjah li'anu asal. Ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih baik, rukhsa apa azima. Kalau azima kan yang normal, rukhsa itu dispensasi. Nah, Imam Syatibi mengatakan yang utama azima, sepanjang dua-duanya boleh, ya. Wa annaha raji'atun ila asikul li taklif. Dan ini tergantung orangnya, nggak bisa sama. Karena sesuatu yang rukhsah, ya, bisa jadi diterapkan pada seseorang, tapi tidak pada orang lain. Jadi semuanya kembali pada penilaian pribadi. Yang urusannya menyangkut pribadi. Pribadi ini biasanya urusan dia dengan Allah, seperti sholat, puasa, itu kan nggak nyangkut ke orang. Yang ketiga, inna tarjih yaraja ina takdiri masyaqah. Mana yang lebih baik, ini tergantung kesulitan, gangguan. Ada gangguan nggak? Kalau dua-duanya nggak ada gangguan, contohnya puasa, ya, safar, kita mudik di bulan Ramadan, apa baiknya puasa apa enggak? Kalau enggak ada gangguan, sepanjang puasa tidak mengganggu, lakukanlah puasa. Kalau menurut saya sih, lakukan puasa di bulan Ramadan karena itu akan meringankan kita. Sebab saat itu semua orang puasa. Kalau kita tidak puasa, nanti qadanya berat. Karena orang lain pada enggak puasa. Ngelihat, woi makanlah, makan. Apalagi wanginya itu ya, waduh, makan petis mending ngarep kita. Nah, itu kan jadi masalah. Tapi kalau bulan Ramadan kan semuanya ikut puasa, jadi ya kita berat dikit. Selanjutnya al-qasar li thalthi amyal au farasikh. Qasar yang pernah dilakukan oleh Rasulullah itu 3 mil. 1 mil itu 1,5 kilo. Jadi Rasulullah pernah melakukan qasar dengan jarak tempuh cuma 4,5 kilo. Jadi sebenarnya penerapan jarak itu bukan dari Rasulullah sebenarnya. Penerapan jarak ini dari ulama. Ya, melihat momen-momen Nabi. Contohnya kita ning di safar ning Keranggot. Wah, masa sih? Oh, serung pasar doang lah, ya kan perjalanan. Ya nanti takutnya begitu dipakai buat ngegampang, makanya diterapkan sekian. Tapi ini nggak ada sabda Nabi. Jadi semuanya itu momen-momen yang dibaca oleh para sahabat. Rasulullah pernah safar segini, pernah segini. Yang paling rendah itu beliau 3 mil. 1 mil itu kurang lebih 1,5 kilo. Katakanlah 2 kilo, berarti cuma 6 kilo. Sini Keramat aja 10 kilo. Keramat Watu itu 10 kilo. Kalau sini sampai ke lampu merah, saya udah pernah deteksi 2 kilo. Sini ke lampu merah sana, Matahari, 2 kilo. Sini ke Keramat Watu 10 kilo. Ya sini Gunung Pinang lah mungkin. Ya, itu kurang lebih 6 kilo. Itu sudah qasar. Ya kira-kira lah pada Anda sendiri, toh yang tanggung jawab saudara. Kalau saya mau qasar, apa beratnya saudara? Itu kan? Lah itu mengegampang, ya ora apa-apa kita karo Allah. Nah, gitu kan? Ya udah, urusan Anda. Ini diceritakan oleh Anas, karena Rasulullah idza kharaja masirata salata amyal, kalau beliau keluar perjalanan 3 mil
au farasikh atau farsakh, shalla rakaatain. Beliau sholat 2 rakaat. Siapa perawinya? Muslim. Kuat sekali. Jadi apa kesimpulan dari hadis ini? Yajuzu qasra fi safar. Qasr boleh kita lakukan saat kita safar. Karena Allah menyatakan idza darabtum. Dalam surat 4 ayat 101 Allah menggunakan istilah darabtum. Doroba mana asalnya itu mukul. Mukul, karena kaki kita itu kan memukulkan langkahnya. Ya, buminya dipukul gitu. Jadi kalau kita sudah berjalan, jadi ini menginspirasi qasr tidak boleh dilakukan kalau belum jalan. Ini sudah darabtum, sudah mukul, sudah melangkah. Falaisa alaikum junah, maka tidak ada atas kalian dosa antaksuru minas shalah, untuk mengqasar salat. Yang kedua, inna miqdar safar masyru'a qasar, kadar atau jarak safar yang disyariatkan itu sekitar 85 kilo. Nah ini, kalau Anda tanya hadisnya nggak ada. Ini adalah sikap hati-hati ulama. 85 kilo. Kalau menurut Syekh Utsaimin, safar itu boleh kita lakukan setelah kita meninggalkan bangunan-bangunan daerah kita. Artinya Cilegon udah nggak kelihatan lagi, nah itu berarti sudah safar. Tapi bagaimana kalau supir bis metropolitan Jakarta Barat ke Jakarta Timur cukup jauh itu, walaupun namanya Jakarta. Ya kan? Jakarta Timur ke Jakarta Barat, dari Keramat Tunggak, Keramat Jati sampai ke Daan Mogot, Kalideres. Lumayan itu. Lumayan jauh. Ya, atau Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, lumayan. Apalagi dia muter-muter, udah nyampe ke sono lagi, ya kan? Nah kata di sini untuk hati-hati 85 kilo. Fil barri wal bahr wal jau, baik di darat, lautan ataupun udara. Wa huwa yaqsidah hadhihi masafa min makan iqamati ila makani rasuli. Kata Syekh Utsaimin sih, orang melakukan perjalanan atau tidak itu dilihat dari tingkah lakunya. Pertama bawaannya, lihat bawaannya. Ke Keranggot dengan ke Tangerang pasti beda bawaannya tuh. Ya ke Keranggot paling kresek. Kalau ke Tangerang mungkin bawa tas kulit apa segala, dompetnya rada tebel. Nah itu berarti safar. Dilihat dari gejalanya. Kemudian wa bada bil qasri ba'da mufaraqati maudhi'il iqamah. Orang memulai qasr setelah dia meninggalkan tempat mukimnya. Tempat mukimnya paling tidak kota Cilegon. Ya kan? Berarti udah di Serdang. Serdang udah masuk Serang. Atau Pesona tuh, Serang tuh. Gimana tuh? Sudah meninggalkan Cilegon. Pesona aja udah Serang. Li'annahu ta'ala ala qalqasa fil ayat karimah ala darbi fil ard. Karena Allah menyampaikan dorbun idza darabtum, memukul. Wa dzalika bil khuruj min bunyanil baladiyah qiyami qaubih. Wal yaum, hari ini dipastikan kita safar kalau kita sampai di bandara. Tuh, kata ini nih, pengarangnya. Pinter nih. Kalau kita sudah di bandara udah dipastikan keluar kota. Ya karena bandara nggak ada dalam kota kecuali di Bandung kan. Di Bandung kan digeser sekarang ke sono Kertajati ya. Kalau di Bandung tuh betul-betul di tengah kota itu. Yang Hussein Sastra-Negara ya. Dulu enaknya begitu. Banyak yang datang ke Pasar Baru Bandung itu berasal dari Malaysia. Karena dia turun dari Malaysia ke Bandung itu paling 2 jam. Ya, dari Hussein sampai ke Pasar Baru itu mungkin setengah jam. Kalau dia pakai taksi ya,
setengah jam. Karena deket kan? Beli sejam lah. Beli apa gitu. Dia bawa lagi, udah dia teng-teng lagi pulang, bolak-balik. Nah sekarang ke sono. Jauh, jadi males orang. Makanya sepi Pasar Baru. Pasar Baru Bandung. Karena dulu banyak didatangi orang Malaysia. Jadi harga pakaian di negara kita di Bandung ini jauh lebih murah daripada di Malaysia. Dijual ke sana. Makanya sekarang digeledah oleh bea cukai sana, digeledah. Takutnya kamu beli baju ya, nggak boleh, tetap harus ada pajak. Wa ingkana wasata badli ana kana kharijaha. Kalau stasiun jelas di tengah kota. Kalau bandara pasti di luar kota. Itu di mana-mana penerapan dari pemerintah sekarang. Karena mengganggu kan frekuensi Dia takut nanti kena gedung apa segalanya. Lam dakhala fiha wa fi ya'malu ta'syirul khuruj. Terlihat sekali kalau kita ini sudah dianggap musafir kalau kita bawa visa. Ya sudah jelas, udah bawa visa ke luar negeri. Iya. Yang ketiga, kanat tuqdar masaf qasar bi masirati yaumin. Kalau waktu dulu diterapkan berdasarkan 2 hari. Kalau menurut di sini ya, yang namanya mil itu 6.000 dhira. 6.000 hasta. Hasta itu 48 cm. Waduh, ngitungnya gimana tuh? Hasta itu 48 cm. Kali 6.000. 48 cm berarti 44 kali 6. Wah, udah nggak tahu lah. Coba hitung sendirilah. Jadi katanya begitu. Jadi dia membatasi 85 kilo. Baru boleh qasar. Tapi hitungan kilo ini bagaimana? Kalau supir bus Jakarta itu kan komuter istilahnya. Bolak-balik begini. Ya sama itu kan dihitungnya. Walaupun muter kan jaraknya lama. Jadi supir bus itu boleh qasar dan jamak. Ya, itulah tentang hadis ini. Kan panduan ibadah itu Pak harus contoh dari Rasulullah. Ya Bapak tanya aja, pernahkah Rasulullah mencontohkannya? Itu aja. Mudah sih sebenarnya, mudah dilacak. Nggak usah pakai ulama ini, pakai ulama itu. Kalau berita tentang Nabi saja harus diseleksi, ada Sahih Hasan Dhaif. Kadang-kadang itu kata ulama-ulama yang disebut ini sudah nggak ada, maksudnya sudah wafat. Apa iya kalau Rasulullah saja mengatakan begini, ini harus diseleksi dari siapa? Nilainya ada Sahih Hasan Dhaif. Kalau orang itu masih hidup, dia menisbatkan kata kiai kiainya masih hidup, tanyakan kepada kiai itu contoh dari Rasulullah mana. Jadi contoh dari Rasulullah maksudnya itu mengqadha salat adalah karena kelalaian. Bukan karena sengaja. Kalau kelalaian contohnya dia lagi sibuk apa? Gale mau urus asar dorkit belum. Nah, itu baru qadha. Ketiduran. Ya kan? Karena saking lelahnya, waduh udah subuh ketinggalan. Langsung gitu, Pak. Atau karena penyakit, gangguan ya contohnya apa tuh? Pingsan. Ya. Tadi saya pingsan kapan ya? Bangun-bangun udah Isya. Waduh, yang sholat ditinggalkan apa? Zuhur, asar, maghrib. Berarti dijalankan. Itu yang ada. Tapi kalau sengaja tidak menjalankan sholat, sengaja padahal dia sadar, itu tidak ada qadha. Terus gimana jalan keluarnya? Ya beramal baik. Innal hasanat yudhibnu sayyi'at. Imbangi dengan perbuatan baik dan bertobat. Jadi nggak usah diqadha, nggak bisa diqadha. Gitu Pak keterangannya. Jadi Bapak kalau jumpa dia lagi, kebanyakan orang tidak toleransi kalau ditanya Pak. Dalilnya dalil begitu langsung disemprot. Iya, susahnya begitu.
Jadi kalau orang ditanya begitu dia nggak bisa memberikan dalil, memang nggak ada dalilnya, sehingga dia lawan dengan kemarahan supaya tutup mulut gitu. Dalil kamu, apa kamu tuh masih segitu aja udah tanya dalil. Jadi kan kita jadi takut. Ini perbuatan yang sungguh tidak bagus. Kita harus beri dalil. Kalau memang ada dalil, buktikan. Karena memang urusan ibadat itu harus ada contoh. Kalau nggak ada contoh, siapa yang ngasih tahu kamu begitu? Kalau bukan dari Rasulullah. Ya kan? Iya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berhak memberikan orang harus begini, begitu, begini, mengatasnamakan Allah. Tanpa dalil, nggak bisa. Itu pun hanya Rasulullah. Sahabat aja nggak boleh. Kecuali sahabat senior, pasti kita harus reken jangan-jangan dari Nabi dia pernah menyaksikan yang kita nggak tahu. Seperti tadi contohkan Utsman bin Affan. Itu Pak. Jadi memang santer, begitu santer. Wong jangankan Pak Syafi'i saya ngerti aja kalau nggak bisa baca kitab nggak ketulungan saya. Diombang-ambingkan orang. Nah setelah saya ngerti, tinggal saya deteksi mana dalilnya, menang. Wih, biasa, begitu bahasanya. Begitu biasanya, bahasanya begitu. Jadi mudahnya Bapak coba dengan bahasa yang jangan kasar, ngomong-ngomong ada nih dalilnya, gitu kan. Dengan bercanda aja coba. Tapi kalau dalilnya ada Pak, marah dia. Dalil loh gitu. Dengan bercanda, boleh tahu nih dalilnya apa gitu. Iya ada gitu dengan pelan sebab kita tahu dia bakal marah. Kalau ada dalilnya kita catat. Bapak catat saja bahasa Arabnya saya bisa deteksi. Apa doif, apa hasan, apa sahih, itu bisa dideteksi. Bapak berikan ininya bahasa Arabnya tapi jangan terjemahnya. Ya insya Allah sekarang sudah banyak perangkat yang bisa mendeteksi itu. Demikianlah saudara-saudara sekalian kajian pagi ini, semoga menambah wawasan kita. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita, tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi serta mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.